warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Neanggel Lestari dari Universitas Pancasakti, kelas NR4, jurusan Program Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, Sarjana Agama MPDI. Sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, saya akan menjelaskan materi tentang konsep istinja dalam ajaran Islam, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Yang pertama, pengertian istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau kecil. Dalam kitab fikih, istinja berarti menghilangkan atau meringankan najis dari kubul atau dubur. Berikut hukum istinja dengan perbedaan pendapat dari para ulama dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama, wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu wajib hukumnya kalau ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat kubul atau dubur. Yang kedua, sunnah. Maksudnya, beristinja menggunakan air itu bukan wajib, tapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu. Selanjutnya, ada syarat dan fardu istinja dan hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Syarat beristinja yaitu yang pertama, kotoran yang keluar baik dari kubul atau dubur tersebut belum kering. Yang kedua, kotoran tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis lain. Apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan beristinja dengan menggunakan batu dan diharuskan menggunakan air. Adapun syarat beristinja dengan menggunakan batu ada 8, yakni yang pertama dengan menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najisnya tidak pindah. Yang kelima, najisnya tidak terkena najis yang lain. Yang keenam, tidak melampaui safha dan hasyafah. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Dan yang terakhir, batunya suci. Adapun hal yang wajib dilakukan atau adab seorang muslim saat hendak beristinja adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca doa saat masuk toilet. Yang kedua, masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri. Yang ketiga, membuang kotoran kita pada lubang kakus, bukan di dinding atau lantai toilet. Yang keempat, duduk saat buang air kecil, apalagi saat buang air besar. Yang kelima, menuntaskan keluarnya kotoran. Yang keenam, melakukan istinja dengan tangan kiri. Dan yang ketujuh, pastinya membaca doa ketika keluar toilet. Kita tahu Rasulullah SAW merupakan pribadi yang sempurna baik perkataan dan perbuatannya. Anjurannya pun menjadi teladan dan patut dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin, termasuk sunnah ketika istinja. Berikut sunnah istinja, yaitu 1. Jangan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kamar mandi. Lalu, yang kedua, menutup diri dan menjauhkan diri dari manusia saat hendak buang air. Yang ketiga, membaca doa ketika hendak memasuki kamar mandi agar terhindar dari gangguan jin. Yang keempat, mendahulukan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan ketika hendak ke kamar mandi. Dan yang terakhir adalah tata cara saat beristinja. Ada 3 macam cara beristinja menurut syariat Islam, yaitu yang pertama, menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu.
Yang kedua, menggunakan air bersih. Dan yang ketiga, menggunakan 3 lembar tisu atau 3 buah batu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan penulisan PPT. Saya Neng Anggi Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.